Shalom Jemaat GKJ Bekasi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Udah tahu belum? Dalam rangka bulan seni gereja dan memeriahkan perayaan HUT GKJ Bekasi yang ke-26, tahun ini GKJ Bekasi mengadakan lomba. Simak ya. Yang pertama, lomba cover lagu rohani kebangsaan. Pada peserta akan bikin cover lagu rohani kebangsaan dengan versimu sendiri. Lagunya juga udah ditentukan ya. Dan juara pertama, kamu akan mendapatkan 1 juta rupiah. Lomba Cipta Mars GKJ Bekasi. Lomba ini akan menuntut peserta untuk mengeluarkan kreativitas dalam menulis sebuah lagu dan membuat melodinya. Mars yang baik dan indah tentu akan memberikan impresi yang baik bagi gereja maupun penulisnya. Pemenang akan mendapatkan 4 juta rupiah. Wow! Lomba GKJ Got Talent. Lomba ini memberi ruang bagi peserta untuk menunjukkan aksinya melalui berbagai talenta yang dimiliki. Menyanyi, menari, menggambar, bermain peran, main wayang, stand up komedi, atau apapun talenta seni yang peserta miliki. Pemenangnya akan mendapatkan hadiah uang tunai 1 juta rupiah. Itu dia lomba-lombanya. Keren kan lomba-lombanya? Apalagi hadiahnya. Yuk daftar segera lewat link ini atau scan ini. Pendaftarannya masih dibuka ya. Shalom, selamat pagi. Mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang senantiasa menaruh kasih setianya sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
sama ladangnya. Hutan rimba luas membentang, karya agung tanganmu. Alangkah ajaib kuasa-Mu yang tiada bandingnya. Langit bumi karya tangan-Mu dan seluruh isinya. Kita sebagai manusia tak luput dari dosa, dan seringkali kita dipenuhi dengan rasa dendam atas kekesalan kepada sesama kita. Namun, melalui firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 27-28, kita akan menerima hukum kasih yang demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kita ingin mengakui dosa kita di hadapan Tuhan melalui pengingatan dari hukum kasih yang sudah kita terima. Oleh karenanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa, ampunkanlah kami anak-anak-Mu yang sering kali dipenuhi dengan rasa dendam, rasa benci, dan rasa kesal akan musuh ataupun orang-orang yang menyakiti kami. Namun Tuhan, melalui firman-Mu di hukum kasih ini, kami Kau ingatkan untuk senantiasa mampu mengampuni, memaafkan, dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah, pengampunan, kita disucikan, saatnya kita menerima berita anugerah. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12, yang demikian sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kita akan memujikan pujian rohani sebagai pengakuan dan peneguhan berita anugerah.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya persilakan duduk kembali dan kita akan berdoa untuk mempersiapkan diri menerima firman Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh dengan kasih setia yang senantiasa dihadirkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami memuji kemuliaan-Mu. Ya Tuhan Yesus, hadirlah pada saat ini di dalam kehidupan kami. Nyatakan kuasa Roh-Mu yang kudus sehingga boleh memampukan kami untuk mengumpulkan kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran ini akan memberikan pengajaran, memberikan penghiburan dan kekuatan di tengah pergumulan dan pencobaan yang ada di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berserah. Amin. Firman Tuhan pada hari ini kita baca dari Perjanjian Baru 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-11 sampai 13. 1 Korintus 10 ayat 11 sampai 13. Semuanya itu telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah dan diberkatilah saudara yang boleh senantiasa setia kepada firman dan memegang teguh untuk kehidupan sehari-hari. Haleluya. Salam saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mengumpulkan kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca dari 1 Korintus pasal 10 ayat 11 sampai yang ke-13. Dengan tema tidak melebihi kekuatanmu. Jika kita perhatikan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai yang ke-10, di sana Rasul Paulus mengingatkan kepada kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ketika bangsa Israel dipilih oleh Allah keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, panggilan mereka untuk menduduki keselamatan, panggilan mereka untuk mendapatkan berkat, di dalam perjalanannya mereka menghadapi berbagai macam pencobaan di dalam kehidupan mereka. Namun demikian, di tengah pencobaan yang dihadapi, sesungguhnya mereka ini dipilih mulai dari kehidupan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub, hingga dia mendapatkan janji dan penyertaan Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 1 ayat yang ke-5 dikatakan, sebelum aku mengenal engkau, aku sudah menguduskan engkau. Sebelum engkau di dalam kandungan dan sebelum engkau dilahirkan, aku sudah mengenal. Dan di dalam pengenalan serta pengudusan ini Allah meminta supaya kita memuliakan, supaya kita memberitakan keselamatan daripada Dia bagi bangsa Israel. Demikian juga sesungguhnya bagi kita. Dunia ini sudah mendapatkan, dunia ini sudah direncanakan dan dipanggil oleh Allah untuk memperoleh keselamatan di dalam kehidupan mereka. Yesus datang menebus dosa-dosa manusia. Tetapi dalam dosa yang dilakukan oleh manusia, banyak orang yang dipanggil dan banyak orang yang dipilih. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri.
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Karena Ia telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Di dalam ayat 1 sampai yang ke-10 Rasul Paulus mengingatkan kenapa bangsa Israel tidak semuanya mampu memikul beban mereka. Kenapa bangsa Israel mengalami pemusnahan, bangsa Israel mengalami penghukuman. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 5 sampai yang ke-10 saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Ternyata kehidupan bangsa Israel penuh dengan kejahatan. Ia melakukan apa yang tidak Allah kehendaki. Bahkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari mereka meninggalkan Allah, mencari Allah lain. Ia menyembah berhala, memberikan hidupnya dikuasai bukan Allah yang punya keselamatan. Nah saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Demikian juga ketika mereka mengalami kesulitan. Mereka bersungut-sungut di dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi di dalam Kristus. Pada pagi hari ini dengan tema tidak melebihi kekuatanmu, artinya kita harus punya kekuatan di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Pasal 10 dari 1 Korintus ayat yang ke-13 menyatakan di dalam kebenaran firman, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Pencobaan yang kita alami, pencobaan yang biasa. Demikian juga dikatakan yang tidak melebihi kekuatan. Kita bisa memahami, kok bisa sih pandemi sedemikian kuat, banyak yang mengalami, menderita, terpapar COVID, bahkan tidak sedikit yang meninggal. Itu berat. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Ketika firman mengatakan bahwa pencobaan ini tidak melebihi dari kekuatan manusia di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Tuhan Yesus bersabda, jangan kamu khawatir. Hidup itu lebih penting. Tubuh itu lebih utama. Artinya apa? Hidup lebih penting karena hidup kita adalah milik Kristus. Hidup kita di dalam Yesus. Hidup kita bersama dengan Kristus. Artinya hidup itu lebih penting daripada kekhawatiran. Daripada pencobaan. Seperti di belakang ini saudara-saudara. Memikul beban. Ini akan terasa ringan. Ketika kita tidak merespon dengan kekhawatiran yang berlebihan. Tetapi kita melihat, oh daripada beban-beban, daripada pencobaan-pencobaan yang terjadi, ternyata hidupku lebih penting karena hidupku ada di dalam Yesus. Karena hidupku milik Kristus. Karena hidupku bersama dengan Yesus. Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Jangan kamu khawatir yang berlebihan karena hidupmu lebih penting. Karena tubuhmu lebih utama. Tubuh kita ini adalah bagikan ranting yang menempel pada pokok anggur. Sehingga saudara-saudara, kita akan terus mampu kuat. Kita akan terus mampu kuat di dalam kehidupan kita. Demikian juga ketika kita melihat bahwa tidak melebihi kekuatanmu, artinya kita harus lebih sungguh-sungguh menghadapi pergumulan kita. Kita harus lebih sungguh-sungguh menghadirkan Allah untuk memampukan kita. Kita harus lebih tekun, lebih membawa hati kita betul-betul ada dalam persekutuan dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Karena ketika itu terjadi saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Ayat yang ke-13 dikatakan, sebab Allah setia dan karena itu Ia akan memberikan kamu yang dicobai melalui kekuatanmu dan akan memberikan jalan keluar. Ini ketika kita sungguh-sungguh yakin percaya. Saudara-saudara, sudah banyak ketika pergumulan diperhadapkan dengan apa yang terjadi. Di saat hati dengan penuh sukacita, di saat hati memuji. Di saat hati betul-betul mengutamakan Yesus hidup di dalam kehidupan kita.
Di sana Allah yang setia, memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan, memberikan jawaban di dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, seperti apa yang tadi kita dengar di dalam berita anugerah, orang yang kuat di dalam pencobaan, di dalam kehidupan ini menjadi orang yang tahan uji, maka dia akan memperoleh mahkota kehidupan bagi mereka yang mengasihi dia. Demikian juga dituliskan di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh. Kesalahan kita karena apa? Karena hidup ini. Hidupku ada Yesus. Hidupku di dalam Yesus. Hidupku bersama dengan Yesus. Hidupku penuh dengan ucapan syukur. Bukan kekhawatiran yang menggunung di dalam hidup ini. Tetapi Yesus yang menguasai. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Apa yang harus kita perhadapi atau kita hadapi di dalam kehidupan ini? Kita mengutamakan hidup. Kita mengutamakan bagaimana kita terus dekat dan terus berserah. Terus menghadirkan. Maka pergumulan beban yang kita pikul Tuhan katakan. Datanglah kepadaku hai kamu yang beban berat. Karena aku akan memberikan kelegaan. Ayat 13 mengatakan tadi. Pada waktu kamu dicobai. Yesus Kristus di dalam pimpinan Roh Kudus. Akan memberikan kepadamu jalan keluar. Nah ini saudara-saudara. Tidak melebihi kekuatanmu berarti juga kita harus memiliki kewaspadaan di dalam kehidupan kita. Kita juga harus mengikuti apa yang menjadi aturan kita waspada. Ya kalau pada saat ini saya tidak memakai masker karena saya di sini berdiri sendiri. Ketika kita harus banyak orang, masker ini harus kita pasang. Kita harus membentengi. Kita harus menjaga jarak, kita harus makan makanan yang penuh dengan protein, vitamin. Kita mau berjemur di panas matahari, kita mau berolahraga. Kita perlu waspada, kita perlu berjaga-jaga. Jangan kita menyepelekan. Jangan kita membiarkan. Tetapi kita menjaga diri, berjaga-jaga. Seperti apa yang dituliskan di dalam Matius pasal 25 ayat 11 sampai yang ke-13. Gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Gadis yang bodoh, dia menganggap sepele. Dia menyepelekan. Dia tidak menjaga dirinya dan tidak mempersiapkan. Tetapi gadis yang bijaksana, dia selalu ada. Mempersiapkan hidup. Mempersiapkan sinar untuk bercahaya di saat dibutuhkan. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini, andaikan gelas ibarat hati, maka mari kita isi gelas dengan kebenaran firman Allah. Dengan firman dan janji-janjinya yang benar. Dengan keberadaannya. Marilah kita gelas, kita isi dengan firman Allah supaya kita dikuatkan. Ada sukacita, ada pelepasan. Dan ada janji-janji yang pasti. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Tidak melebihi kekuatanmu. Karena kita mengutamakan hidup kita. Mengutamakan tubuh kita. Untuk dikuasai oleh Yesus. Untuk disertai. Untuk Yesus bersama dengan kehidupan kita. Terpujilah Allah. Di dalam kasih setianya yang nyata oleh pimpinan dan kuasanya. Karena Roh Kudus bekerja, karena Roh Kudus hidup di dalam kehidupan saudara. Sehingga pada hari ini, pagi ini, kita memikul beban pencobaan yang datang. Walaupun 1000, 10.000 repah di sampingku. Di dalam Mazmur 91 katakan, aku akan berdiri bersama Tuhan lewat. Dan aku akan menjadi kuat. Karena Allah, kota bentengku, ada sukacita dan damai sejahtera yang melingkupi aku. Saudara-saudara yang pada saat ini sedang terjangkit dan isolasi mandiri di rumah.
Percayalah, Yesus mengutamakan hidup saudara. Yesus mengutamakan tubuh saudara untuk memiliki kesembuhan, untuk memiliki kekuatan. Supaya ketika saudara sembuh, nama Tuhan dipermuliakan. Anda bisa bersaksi bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuki saat teduh kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang ada di sorga, yang di dalam Yesus Kristus pada pagi hari ini, kami dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Ketika kami melihat kebenaran firman bahwa pencobaan-pencobaan ini tidak melebihi dari kekuatan kami, di saat kami hidup bersama dengan Yesus, di saat hidup kami dikuasai oleh Yesus, di saat kehidupan kami diberkati oleh Yesus, dan di saat kehidupan kami benar-benar ada di dalam naungan, pertolongan, benteng, kasih Kristus di dalam karya Roh Kudus kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang ada di sorga, kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini, warga jemaat gereja Kristen Jawa Bekasi yang sedang mengalami isolasi mandiri di dalam rumah mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya dengan kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kami ingin membawa hati, roh, dan jiwa kami dalam nama dan kuasa Roh-Mu untuk menghampiri Engkau, untuk rindu berharap akan karya kuasa-Mu. Ya Yesus Tuhan Allah kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena apa yang terjadi di dalam diri kami, Engkau bekerja memberkati makan dan minuman. Engkau bekerja memberkati alat-alat yang membawa kami kepada rancangan yang terbaik dari Tuhan. Sehingga kami bersyukur Tuhan. yakni Engkau adalah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada hari ini kami semakin hari, semakin menampakkan, semakin hari kami semakin merasakan karya Tuhan terjadi. Kuasa Tuhan nyata. Karena Engkau bekerja memberkati makanan dan minuman. Karena Engkau bekerja menjaga dan melindungi kami. Karena Engkau bekerja melalui segala apa yang boleh kami makan dan minum. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur di dalam Yesus Kristus. Kami ingin memuji dengan sepenuh hati kami. Karena karya Tuhan kami terima dan kami bersyukur. Bapa yang ada di sorga, kami juga berdoa untuk seluruh warga gereja-Mu di Gereja Kristen Jawa Bekasi ini. Di dalam kehidupan kami sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah, sebagai suami. Nyatakan penyertaan kuasa dan pertolongan-Mu. Hadirlah di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh melangkah, menerima. Kami boleh melangkah mensyukuri apa yang menjadi berkat-berkat yang boleh Engkau limpahkan di dalam pekerjaan. Di dalam tugas dan tanggung jawab kami di kehidupan ini. Baik sebagai karyawan, sebagai pegawai, demikian juga sebagai wira swasta. Bahkan mungkin pada saat ini kami bekerja serasa serabutan, kami bersyukur Engkau boleh menyatakan. Kami juga berdoa ya Bapa yang ada di sorga. Untuk para wanita yang menjadi ibu, yang menjadi istri. Bahkan kami-kami yang masih di dalam kehidupan untuk mencari jodoh. Jadikanlah kami pada wanita yang pendukung doa mendapatkan perkenan Tuhan untuk selalu mendorong dan menjadi pendoa di dalam kehidupan keluarga kami. Sehingga kemuliaan kasih setia Tuhan nyata. Tuhan hadir. Dengan demikian juga ya Bapa, kami yang pria dan wanita ketika kami menjadi anak-anak, jadikanlah dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk taat dan setia kepada orang tua, taat dan setia kepada-Mu, dan taat dan setia melakukan segala kewajiban-kewajiban di dalam pendidikan kami, di dalam belajar kami. Dan kami yakin Kau menyertai kami, yakin Kau bersama dengan kami. Sehingga di dalam tugas-tugas yang boleh kami alami, kami bersyukur
Tuhan boleh menopang dan memberikan kami kecerdasan, memberikan kami ketekunan dan memberikan kami kerajinan. Engkau membuka jalan untuk kami melangkah menemukan apa yang sudah Tuhan sediakan di masa kemudaan kami. Bapa yang ada di sorga, kami berdoa ya Allah atas kehidupan kelompok-kelompok dimanapun mereka berada. Kiranya ketua kelompok, majelis, bahkan seluruh warga gereja boleh bertumbuh di dalam iman mereka, boleh bertumbuh di dalam pemahaman mereka oleh karena konten-konten yang boleh dilaksanakan. Melalui Bukit Sion ya Bapak, melalui kesaksian, melalui pujian umat, melalui podcast, melalui logging. Kami bersyukur Engkau bekerja bersama kami untuk kami bertumbuh. Dan kami juga bersyukur ya Bapa. Biarlah semakin hari, semakin ke depan, baik ketika masa COVID ini terus ada ataupun setelah berlangsungnya ini terhenti masa COVID Tuhan, kami boleh tetap memanfaatkan ini untuk kami boleh bertumbuh, menjawab kemajuan milenial, sehingga nama Tuhan boleh selalu melekat di hati-hati anak-anak, melekat di hati-hati generasi milenial. Mampukan kami untuk berinovasi, mampukan kami untuk berkreasi, mampukan kami untuk menjawab selama ini yang menjadi kekurangan-kekurangan. Sehingga dengan konten Bukit Sion Tuhan, gereja, warga GKJ Bekasi ini, demikian juga orang-orang yang ada di sekitar bahkan di seluruh dunia, nama Tuhan semakin nyata, pemberitaan Injil semakin banyak, di mana yang Engkau pilih, pada akhirnya mereka menerima dan melihat pemilihan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa, apa yang boleh direncanakan, apa yang boleh dipersiapkan, apa yang sudah dicapai, bahkan apa yang sedang terjadi di dalam pandemi COVID ini, kami yakin dan percaya Engkau bekerja, kami yakin dan percaya Engkau memiliki rencana, kami yakin dan percaya Engkau ingin menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa ini. Bahkan Tuhan sudah menyatakan kuasa, Tuhan sudah menunjukkan bagaimana kami boleh terlepas dari COVID. Oleh karena itu ya Bapa, karya Tuhan yang sudah Tuhan tunjukkan kepada anak Tuhan, yaitu Dr. Terawan, biarlah ini menjadi nyata, sehingga semakin nama Tuhan dipermuliakan. Di tengah-tengah keberadaan bangsa Tuhan, untuk pemilu-pemilu yang akan datang, biarlah Engkau boleh persiapkan seluruh bangsa ini, yang menjadi program-program negeri ini, untuk kemakmuran, untuk keadilan, untuk pemerataan. Kami bersyukur Tuhan bekerja, Tuhan menyatakan kasih setia-Mu. Bapa yang ada di sorga, di dalam Yesus Kristus, kami ingin serahkan doa syafaat kami. Amin. Sebanyak 609 orang. Totalnya menjadi 27.549 orang. Pandemi boleh mendominasi. Pergumulan hidup bisa jadi membebani. Tetapi jangan lupakan besarnya kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Mari kita sama-sama bergandengan tangan satu sama lain, menaikkan doa untuk bangsa kita. Inilah doa kami untuk Indonesia. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang
besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu Tuhan ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tuhan berkati Indonesia, Tuhan pulihkan bangsa kami. Haleluya. Tuhan berkati Indonesia, Tuhan pulihkan bangsa kami. Haleluya. Jemaat kami undang bangkit berdiri
Mari dengan sikap sempurna kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan curahkan kepada kita. Mari dengan ucapan syukur kita mempersembahkan persembahan yang terbaik. Perhimpunan persembahan dengan men-scan QR barcode yang ada di layar ataupun pada warta jemaat. Untuk mendasari persembahan kita baca firman Tuhan dari 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Perhimpunan persembahan diiring nyanyian pengucapan syukur Kidung Jemaat 302 bait 1-3. Ku beri persembahan. Doa pengucapan syukur dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan akan kemurahan-Mu, berkat-berkat-Mu yang terus tercurah bagi kami. Pada saat ini kami mempersembahkan persembahan yang asalnya juga daripadamu. Sucikan dan kuduskan persembahan ini ya Tuhan, sehingga berkenan di hadirat-Mu. Dan berkati hamba-Mu yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Karena kami masih lemah ya Tuhan, kiranya berikanlah kekuatan kepada kami agar mampu mempersembahkan seluruh hidup kami yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita siap diutus, kita kembali ke kehidupan nyata. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bisa menjadi pelita, dan kita dimampukan melakukannya. Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita
untuk bisa melaluinya. Dengan sukacita, kita pujikan nyanyian pengutusan, Pelangi Kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan melangkah menghadapi kehidupan kita, yakin bahwa sesungguhnya Yesus mengutamakan hidup ini dikuasai olehnya. Mari kita terima rancangan kehidupan bersama dengan Kristus Yesus dalam menerima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa yang memberikan kehidupan, dan di dalam Yesus Kristus yang telah menyempurnakan kehidupan dari dosa untuk diperkenan datang kepada Allah dan menerima rancangan-rancangan yang terbaik untuk kita terima dan kita peroleh serta syukuri karena pimpinan Roh Kudus saudara miliki dan saudara punyai serta saudara nyatakan di dalam kehidupan saudara pada saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.